what anyone says, what all the experts say, what the fans say, and all this, like how this... For everything, you know, I never stop my training. In a perfect world for us, that's how it would be. Khamzat Chimaev, prospek petarung kelas welter UFC yang diyakini banyak orang akan menguasai divisi, ternyata tidak sangat memperhitungkan jelang pertarungannya melawan Nate Diaz di UFC 279 mendatang. Pasalnya konsentrasi The Boss sekaligus pelatihnya Andreas Michael malah sedang mempersiapkan segala hal untuk menangani pemenang antara Kamaru Usman versus Leon Edwards. Dan tidak sampai di situ, pelatih All-Star Training Center Andreas Michael juga meyakini jika langit adalah batas bagi kemampuan bertarungnya Khamzat Chimaev. Panik nggak? Panik nggak? Ya paniklah. Makna dari klaim Michael itu menerjemahkan bahwa segala juara divisi UFC akan dibumi hanguskan oleh petarung bersama pelatih yang keduanya berasal dari negara yang sama, Swedia. Menurut Michael, bos ditakdirkan untuk sukses di kejuaraan dan membayangkan muridnya yang berharga itu memenangkan 2 gelar UFC dengan kemenangan berturut-turut atas juara kelas welter Kamaru Usman dan gembong kelas menengah Israel Adesanya. Michael menambahkan dengan mengatakan jika cara ini tentu saja menuju ke dunia yang sempurna, karena pelatih itu ternyata telah memperbarui keyakinannya atas The Boss, di mana Chimaev telah menunjukkan kemampuan untuk menang secara mengesankan di kelas welter dan kelas menengah, dengan kemenangan tambahan di kedua kelas berat. Me personally, I cannot talk about for what comes out I would like, but like I would like to fight like the winner of like Leon and Usman. That would be a very tough fight for both guys. The winner of that one, and then move up directly. And if Adesanya is still the champion after he fights Pereira, which is a monster, that guy, you know, like then it's like we would fight the champ there, like the whoever is the champ there. I believe like that will be the in a perfect world for us. That's how it would look. But like, you know, fighting is unpredictable. Chimaev tampaknya juga merespon rencana dari sang pelatih. Pasalnya, The Boss baru-baru ini juga mengomentari pertarungan terakhir Adesanya yang dinilai banyak penggemar sangat membosankan. Dari tanggapan komentar sederhananya, Khamzat mengatakan jika sekarang Adesanya adalah juaranya dan memang telah melakukan pekerjaannya dengan menghasilkan uang yang tidak perlu lagi melakukan hal-hal gila hanya untuk meraih kemenangan. Chimaev berpikir itu adalah hal yang wajar saja jika Adesanya kini telah mengubah gaya bentuk permainannya setelah dia berhasil menguasai divisi kelas menengah. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya terakhir kali dia bertarung lebih baik sebelumnya. Sekarang mungkin dia tidak terlalu lapar, dia mengendarai mobil gila dan dia punya banyak uang, dan itu membuat beberapa orang berubah. Saat Anda lapar, Anda bertarung gila seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sekarang aku tidak tahu, dia hanya membuat poin dan memenangkan pertarungan. Itu sangat membosankan, kata Chimaev menanggapi performa Adesanya. I want to ask you about a young flyweight who's making a lot of waves. He's got a relationship with some of my teammates that train. Petarung Inggris Muhammad Mokaev yang baru saja mengalahkan Charles Johnson di UFC London kemarin tampaknya akan semakin mendekati jalannya menuju pertarungannya melawan Kai Kara France, dan diperkirakan kedua pria hebat itu akan bertemu lebih awal dari yang direncanakan. Sebelumnya, Kai Kara France akan bertanding ulang dengan Brandon Moreno di CEO Headliner UFC 277 hari ini, di mana ia akan bersaing untuk memperebutkan gelar dunia kelas terbang sementara, dan pertarungan ini termasuk ke dalam pertarungan terbesar dalam karirnya sejauh ini.
Sebelumnya The Punisher sempat mencuit di Twitternya dengan menuliskan anak yang baik dan penuh hormat, tapi akan bertemu dengannya lebih cepat dari yang dia kira. Semoga beruntung akhir pekan ini, @KaikaraFriends. Tulis Mokaev yang dengan tegas memberikan jalan pertarungan buat KaikaraFriends untuk beradu dengannya di Octagon. Mokaev beralasan jika KaikaraFriends memenangkan laganya melawan Brandon Moreno di perebutan sabuk sementara, tentu saja petarung yang belum terkalahkan itu akan segera menuju sabuk tersebut jika Kaikara menerima tantangannya. Dan untuk mengetahui sambutan Kaikara pada saat menjelang tayangan berbayarnya pada hari ini, KaikaraFriends ditanya apakah pertandingan UFC melawan Muhammad Mokaev mampu menarik perhatiannya. Dan setelah melihat klip yang beredar di Twitter yang datang dari Mokaev dan berbicara tentang dia, KaikaraFriends pun mengatakan, "Mokaev memanggilku di Twitter meminta pertarungan, tidak terlalu memperhatikan. Karena aku berjuang untuk gelar. Aku di sini untuk bertarung dengan yang terbaik. Dia baik-baik saja. Dia prospek yang bagus di divisi flyweight ini. Dia adalah juara dunia amatir dan tak terkalahkan. Jadi jika dia terus melakukannya dan menembus 10 besar, dia pasti akan menjadi penantangnya," kata KaikaraFriends mengakhiri pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.